Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu engkang sami pinanggih. Sedulur, tentunya kita sudah pernah mendengar tentang jamasan pusaka. Pusaka yang berpatosan aji. Nah, apa saja aturan terkait terhadap jamasan ini dan apa saja yang wajib disiapkan untuk jamasan pusaka? Monggo kita simak videonya. Ya, sedulur, di Jogja itu sebetulnya dulu awalnya sebelum menjadi jamasan itu dikenal dengan siraman pusaka. Jadi memandikan pusaka. Nah, mengapa terkait bulan Suro? Suro itu adalah awal tahun. Sehingga apa saja lebih baik dilakukan di awal tahun. Nah, sekarang lebih dikenal dengan jamasan. Sebetulnya jamasan ini adalah kata halus dari siraman. Nah, pada bulan Suro ada aturan tertentu untuk melaksanakan jamasan pusaka yang biasanya masyarakat awam dan instansi itu tidak boleh mendahului Keraton Jogja. Keraton Jogja akan mengadakan jamasan itu pada hari Jumat Kliwon dan Sabtu Legi yang di bulan ini jatuh pada tanggal 28 dan 29 Juli 2003. Maka instansi dan pribadi yang akan menjamas pusaka harus diberlakukan setelah 5-7 hari dari pelaksanaan keraton. Jadi keraton akan menjamas pusaka-pusaka intinya itu pada tanggal 28 dan 29. Nah, untuk instansi dipersilahkan 5-7 hari setelah dari acara jamasan keraton. Nah, kalau menilik setelah 5-7 hari itu bisa jatuh pada hari Kamis Legi dan Jumat Pahing, yaitu tanggal 3 Agustus dan 4 Agustus. Itu untuk masyarakat dan instansi. Kemudian para sesepuh di Jogja khususnya biasanya mengambil hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Nah, kalau hari Selasa Kliwon pada bulan Suro ini jatuhnya pada tanggal 22 Agustus. Nah, itu aturan yang tertulis untuk jamasan di Yogyakarta. Kemudian kita mengenal keris dulu. Karena yang sering dipakai pusaka untuk hari-hari bagi masyarakat itu adalah keris. Nah, kita mengenal dua jenis. Ada branggah, ada seperti ini. Nah, kalau ini digunakan untuk acara-acara harian. Dalam artian tidak acara resmi. Tetapi kalau ini digunakan untuk acara resmi branggah seperti ini. Misalnya wisuda, misalnya pengantin, itu dipakai untuk acara-acara resmi. Karena kalau branggah ini dipakai untuk harian, misalnya kerja atau apa, akan sangat mengganggu ininya. Nah, sekilas ini dari keris dan penggunaannya. Kemudian apa saja yang wajib
disiapkan untuk jamasan pusaka. Kalau kita pribadi ingin menjamas pusaka, yang pertama tentunya kita sudah punya kerisnya. Keris itu harus kita lepas dari wilah, sehingga hanya tinggal curigonya atau dubungnya, besinya. Nah, kemudian kita siapkan lagi jeruk nipis. Kita siapkan lagi air kelapa. Kita siapkan lagi warangan, atau warangan ini biasanya dari arsenik. Nah, awal kita mencuci keris adalah dengan air kelapa, disikat bersih keris itu. Karena apa? Ini digunakan untuk menetralisir racun arsenik yang dulu sudah bersarang di keris itu. Dengan air kelapa kita bersihkan, lalu setelah dirasa bersih kita cuci dengan air bersih. Setelah dicuci dengan air bersih, kita keringkan. Setelah benar-benar kering, kita lanjut, kita oleskan jeruk nipis ke semua besinya. Kalau sudah dioleskan secara merata, lalu kita jemur sedikit, tapi jangan sampai kering, cukup alum saja. Alum itu tidak begitu kering. Nah, seperti itu kita bersihkan dengan sikat. Kita ulangi lagi jeruk nipis itu. Lalu kita bersihkan kembali dengan sikat sampai kondisi besinya itu menghitam. Semakin menghitam itu semakin baik. Dan di sini pamor mulai keluar, karena biasanya jeruk nipis pertama itu akan membuat putih semua. Kalau sudah putih, dijemur agak kering, itu akan menghitamkan besi yang hitam, tapi bukan pamornya. Nah, setelah diulang berkali-kali, maka yang besi yang hitam akan semakin hitam dan pamornya akan semakin menyala. Nah, kalau di sini kalau kita ingin mewarangi, lanjutkan dengan mewarangi. Tapi ingat, mewarangi jangan sampai kena tangan, karena ini racun arsenik. Menggunakan sikat juga, sekali diwarangi, 2 kali sampai 3 kali, langsung dikembalikan lagi dan ditutup, dimasukkan ke kerisnya. Itu kalau dengan warangan. Kalau tidak dengan warangan, kita cuci bersih setelah jeruk nipis tadi, setelah kelihatan sekali pamor dan bentuknya besinya semakin hitam, maka kita cuci bersih, kemudian dikeringkan sampai kering. Kalau sudah kering, baru dimasukkan. Beda kalau dengan mewarangi. Mewarangi setelah dicuci, kering, baru diwarangi, langsung dimasukkan ke keris. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.